Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Branau am Inn, sebuah kota kecil di Austria, dekat perbatasan Austria-Jerman. Setelah ayahnya, Alois, pensiun sebagai pegawai bea cukai negara, Adolf muda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria atas. Kota ini tetap menjadi kota favoritnya sepanjang hidupnya, dan dia mengatakan keinginannya untuk dimakamkan di sana. Orang tua Adolf memiliki 3 anak sebelum Hitler dan semuanya tragis meninggal saat bayi. Dan ini yang membuat Adolf dimanjakan oleh ibunya di waktu kecil. Keluarga Hitler kemudian memiliki 2 anak lagi dan keluarga itu pindah beberapa kali. Yang berarti Adolf harus menghadiri 5 sekolah dasar yang berbeda. Ayah Adolf, Alois, adalah seorang yang ketat, cepat marah, dan mengeluarkan sebagian besar kemarahannya pada anak-anaknya. Adik lelaki Adolf yang berusia 6 tahun yang sangat dia cintai meninggal karena campak ketika Adolf berusia 10 tahun dan dimakamkan di pemakaman tepat di seberang rumah mereka. Sekitar waktu itu, tetangga mereka melaporkan perubahan pada anak muda itu. Perilaku aneh seperti berbicara dengan pohon dan begadang larut malam menatap bintang dari dinding pemakaman. Dia kehilangan minat dalam agama dan nilai sekolahnya mulai menurun. Area Austria-Hungaria, tempat Hitler tinggal dulu merupakan bagian dari Konfederasi Jerman dan banyak orang di sana menganggap diri mereka sebagai orang Jerman. Adolf cenderung menentang apapun yang dikatakan ayahnya karena ayahnya adalah pejabat publik Austria. Hitler menjadi seorang nasionalis Jerman. Ayahnya menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai pegawai sipil. Namun, Adolf menolak dan lebih memilih untuk menjadi seniman. Ayahnya tidak lama kemudian meninggal karena pendarahan paru-paru dan prestasi Adolf mulai menurun di sekolah menengah dan akhirnya dia tidak mengikuti ujian akhir sekolah dan memilih untuk putus sekolah. Pada usia 16 tahun, ia menjadi pengangguran tanpa banyak tujuan dalam hidup dan selama 3 tahun berikutnya ia tetap seperti itu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di opera dengan satu-satunya temannya, August Kubizek. August Kubizek kemudian menulis kenangannya tentang Hitler muda dan mengatakan bahwa dia sangat tertarik pada banyak hal. Merasa dia dalam banyak hal lebih baik dari orang lain seusianya. Cepat marah seperti ayahnya dan seorang pembicara yang luar biasa. Ketika berusia 18 tahun, ia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan pergi ke Wina untuk mengikuti ujian sekolah. Mengikuti ujian sekolah seni, tetapi dia ditolak sebanyak 2 kali. Tak lama setelah itu, ia harus pulang karena ibunya sakit dan kesehatannya memburuk. Dengan cepat, Hitler tetap berada di sisinya dan ketika ibunya akhirnya meninggal karena kanker payudara, dokter mengatakan bahwa dia belum pernah melihat seseorang yang begitu terpukul oleh kesedihan seperti Hitler. Selama beberapa tahun, dia menjalani kehidupan yang kesepian dan terisolasi mendapatkan nafkah yang tidak pasti dengan melukis kartu pos dan iklan serta berpindah dari satu asrama kota ke asrama lainnya. Hitler sudah menunjukkan ciri-ciri yang menggambarkan kehidupan selanjutnya, kesepian dan kerahasiaan, gaya hidup bohemian sehari-hari, dan kebencian terhadap kosmopolitanisme dan karakter multinasional Wina. Sulit untuk menemukan secara pasti kapan dan bagaimana keyakinan ideologis ekstrim Hitler terbentuk, tetapi waktunya di Wina pasti memainkan peran antisemitisme luas di kota itu. Wali kota yang didukung Hitler adalah seorang antisemit terang-terangan. Ada banyak surat kabar antisemit sayap kanan yang menarik minat Hitler seperti Ostara dan Gek Riki. Dia mempercayai teori konspirasi dan menjadi pengaruh kuat gagasan bahwa ada banyak ras yang terus berjuang satu sama lain. Yang paling murni di antaranya adalah bangsa Jerman Arya dan yang terpuruk menurutnya adalah Yahudi. Pada tahun 1914, ketegangan yang sudah lama ada di Eropa meledak menjadi Perang Dunia Pertama. Orang-orang di seluruh Eropa merayakan berita itu. Dalam hitungan hari, Hitler mendaftar dengan sukarela di Angkatan Darat Jerman saat menjalani pemeriksaan untuk layanan militer Austria pada Februari 1914. Dia diklasifikasikan sebagai tidak layak karena kekurangan kekuatan fisik. Tetapi ketika Perang Dunia Pertama meletus, dia mengajukan petisi kepada Raja Bavaria Louis III untuk diizinkan bertugas. Dan sehari setelah mengajukan permintaan tersebut, dia diberitahu bahwa dia akan diizinkan bergabung dengan Resimen Infanteri Cadangan Bavaria ke-16. Setelah sekitar 8 minggu pelatihan, Hitler ditempatkan pada Oktober 1914 ke Belgia.
di mana dia berpartisipasi dalam pertempuran Ypres pertama. Perang memberinya tujuan hidup, rekan-rekan tentaranya memberinya persahabatan dan persaudaraan. Meskipun kengerian perang Hitler menganggapnya sebagai masa terbaik dalam hidupnya, dia bertugas semajang perang, terluka pada Oktober 1916 dan terkena gas 2 tahun kemudian dekat Ypres. Dia dirawat di rumah sakit ketika konflik berakhir. Selama perang, dia terus berada di garis depan sebagai pelari markas. Keberaniannya dalam tindakan ini dihargai dengan salib besi kelas kedua pada Desember 1914 dan salib besi kelas pertama penghargaan langka untuk seorang kopral pada Agustus 1918. Dia menyambut perang dengan antusiasme sebagai pelepasan yang besar dari frustasi dan ketidakbermaknaan kehidupan sipil. Dia menemukan disiplin dan persaudaraan memuaskan dan dikuatkan dalam keyakinan pada kebijakan heroik perang. Dia juga sangat beruntung dan memiliki banyak pertemuan dekat dengan maut. Dan sebulan setelah dia terkena serangan gas pada tahun 1918, di masa pemulihannya di rumah sakit, Hitler mengetahui kekalahan dan penyerahan dari Jerman. Ketentuan perjanjian damaian sangat berat bagi Jerman, harus membayar banyak uang dan kehilangan banyak tentara. Kondisi-kondisi ini melemahkan Jerman dan mempermalukan rakyat Jerman. Perbatasan Eropa berubah setelah perang. Juga negara-negara baru terbentuk dari wilayah yang hilang. Rusia, Austria, Hungaria dibubarkan dan ada satu negara besar baru yang membagi Jerman menjadi dua. Hitler melihat negara yang dicintai dihina seperti ini, mengatakan bahwa kebencian tumbuh dalam dirinya terhadap mereka yang bertanggung jawab dan menurutnya adalah komunis dan Yahudi, yang dia percayai telah menusuk Jerman dari belakang dengan menyebarkan perbedaan pendapat dan propaganda anti perang di rumah. Karena pasukan militer Jerman harus dikurangi setelah perang, Hitler tidak lagi dapat menjaga posisinya sebagai tentara. Namun dia tetap bekerja dengan tentara sebagai seorang informan. Pasca perang terjadi upaya revolusi komunis di Jerman yang membuat pemerintah khawatir akan penyebaran komunisme secara luas. Sebagai tanggapan, Hitler diberikan tugas untuk menyusup ke dalam kelompok-kelompok politik baru yang dianggap sebagai ancaman komunis dan melaporkan aktivitas mereka. Salah satu kelompok baru yang mencurigakan adalah Partai Pekerja Jerman atau disebut Deutsche Arbeiterpartei atau DAP. Hitler menghadiri salah satu pertemuan mereka dan mengetahui bahwa kelompok tersebut tidak ada hubungannya dengan komunisme. Sebaliknya, mereka memiliki pandangan ekstrem kanan yang sejalan dengan keyakinan Hitler sendiri. Hal ini membuatnya memutuskan untuk meninggalkan jabatan di tentara dan bergabung dengan partai tersebut. Dengan karisma dan kemampuan berbicaranya yang luar biasa, Hitler berhasil mengesankan pimpinan partai dan pendukungnya. Dia naik ke posisi puncak dengan cepat setelah bergabung dengan DAP. Dia merasa bahwa partai tersebut membutuhkan perubahan. Jadi dia mengubah namanya menjadi Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman atau National Sozialische Deutsche Arbeiterpartei yang disingkat sebagai Nazi. Partai Nazi tidak memiliki kebijakan yang sangat spesifik pada awalnya. Tetapi Hitler membuat janji-janji besar untuk mengembalikan kejayaan Jerman dengan mencabut perjanjian Versailles dan menyatukan seluruh etnis Jerman menjadi satu bangsa. Dia juga mengusulkan bahwa hanya orang-orang Arya murni yang berhak menjadi warga negara, sementara orang Yahudi akan kehilangan kewarganegaraannya. Meskipun gagasan-gagasan ini telah ada dalam politik ekstrem kanan sebelumnya, yang membuat Nazi berbeda adalah kepemimpinan Hitler itu sendiri, sehingga partai ini dengan cepat menjadi kekuatan utama di kancah politik ekstrem kanan. Pada saat itu, banyak partai politik di Jerman yang memiliki sayap militer, seperti Frontkampfer, Bund dan Heerestalhem, dan Nazi tidak terkecuali. Hitler mendirikan Sturmabteilung atau SA yang bertugas untuk menjaga keamanan pertemuan partai Nazi, mengintimidasi lawan politik, dan sering terlibat dalam bentrokan dengan kelompok-kelompok komunis di jalan-jalan. Dengan pengurangan ukuran militer Jerman yang diperintahkan oleh sekutu pasca perang, banyak tentara terlatih yang menjadi pengangguran, dan simpati terhadap ideologi Nazi membuat mereka secara alami bergabung dengan SA yang memperkuat kekuatan Nazi dari waktu ke waktu. Setelah Perang Pertama, pemerintahan demokratis yang baru terbentuk mengalami kesulitan dan membayar reparasi pada sekutu.
Mereka mencoba mencetak lebih banyak uang untuk mengatasi masalah ini. Namun mencetak uang secara berlebihan tidak meningkatkan uang yang sebenarnya, malah membuat nilai uang tersebut turun. Nilai uang turun jatuh drastis pada tahun 1919. $1 Amerika Serikat bernilai sekitar 4 mark Jerman. Tetapi pada Desember 1923, $1 Amerika Serikat setara dengan 4,2 triliun mark Jerman. Hal ini menyebabkan inflasi yang luar biasa, di mana harga roti melonjak hingga 200 miliar mark, membuat uang kertas Jerman menjadi tidak berharga. Dalam kondisi krisis ekonomi seperti itu, Jerman menghadapi kesulitan dalam membayar reparasi kepada sekutu, yang membuat Prancis marah. Akibatnya, Prancis menduduki Ruhr, sebuah wilayah yang kaya akan pabrik dan sumber daya ekonomi, dan mengambil hasil ekonomi dari wilayah tersebut sebagai pembayaran. Selama pendudukan ini, warga sipil Jerman diperlakukan secara buruk, dan sekitar 130 orang Jerman tewas. Kondisi ini membuat rakyat Jerman marah secara keseluruhan. Dan pada November 1923, Hitler dan Partai Nazi melihat kesempatan untuk memimpin revolusi. Terinspirasi dari tindakan Benito Mussolini di Italia, Hitler menyerbu sebuah pertemuan di sebuah aula bir dan meminta pemberontakan terhadap pemerintah dengan dukungan para pengikutnya. Mereka berbaris di jalan-jalan Munich, berharap polisi akan bergabung dengan mereka. Namun pemberontakan ini segera ditentang dengan keras oleh pihak berwenang, seringkali dengan tindakan keras. Hitler kemudian diadili atas tuduhan pengkhianatan yang dapat menghadapi hukuman seumur hidup. Namun hakim-hakim sayap kanan mulai melihat potensi dalam Hitler dan karismanya. Hitler menyadari akan hal tersebut. Ia tahu bahwa hakim-hakim akan bersikap lebih lunak, dan dengan semangat yang tinggi, ia berpidato selama sidang. Pada akhirnya Hitler hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, yang sebenarnya hanya dijalani selama 9 bulan. Selama masa penjara ini, ia menulis salah satu karya terbesarnya, yaitu Mein Kampf. Seluruh peristiwa yang telah terjadi diliput oleh media di seluruh negeri, membuat Hitler menjadi terkenal, dan pesannya yang ekstrim kini dikenal di seluruh Jerman. Namun pada kehidupannya sehari-hari, banyak orang Jerman yang masih belum terlalu peduli dengannya. Pada pemilihan tahun 1928, Partai Nazi hanya menangkan sekitar 2% suara, karena banyak yang masih terintimidasi oleh teriakan dan kekerasan dari Hitler dan juga partainya, serta melihat bahwa partai ini tidak seperti partai politik pada umumnya. Namun, segalanya berubah ketika terjadi krisis ekonomi baru di Jerman. Untuk membantu Jerman membayar reparasinya, Amerika setuju untuk memberikan pinjaman. Namun, pada Oktober 1929, terjadi kecelakaan di Wall Street, dan Amerika ingin uangnya kembali. Beban ekonomi yang sudah berat bagi Jerman menjadi semakin berat, dengan lonjakan pengangguran dan kemiskinan yang tersebar luas, membuat orang Jerman muak akan situasi ini. Disinilah kesadaran mulai muncul bahwa demokrasi yang baru terbentuk di pemerintahan tidak berfungsi. Dalam menghadapi krisis ini, rakyat Jerman mulai beralih ke ekstrim politik. Jika seseorang ingin melihat perubahan di dalam negara, pilihan mereka hanya dua, komunis atau Nazi. Hitler mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu mengembalikan Jerman ke kejayaannya di masa lalu. Dan Partai Nazi menggunakan propaganda untuk menciptakan citra Hitler sebagai sosok yang besar dan kuat. Mereka juga menggunakan taktik ini untuk menunjukkan bahwa masalah dan penderitaan yang dialami Jerman disebabkan oleh kambing hitam tertentu, yaitu Yahudi. Janji akan memiliki satu diktator yang kuat dianggap sebagai solusi yang dibutuhkan oleh orang-orang Jerman setelah gagalnya demokrasi selama bertahun-tahun. Beberapa orang setuju dengan ideologi ekstrem Hitler, sementara yang lain tidak setuju dengan rasisme yang dipromosikan oleh Nazi. Tetapi mereka tetap bersedia milihnya karena merasa tidak ada pilihan lain. Banyak yang mungkin tidak terlalu memahami politik dengan baik, namun mereka merasa tertekan dan terdorong oleh suasana pemilihan yang terus berlanjut, yang membuat Partai Nazi semakin populer. Pada tahun 1932, Nazi bahkan menjadi partai terbesar di parlemen Jerman. Hitler mulai mengembangkan keyakinan diri yang sangat besar, percaya bahwa dia adalah penyelamat yang ditakdirkan bagi Jerman. Dia mulai terjerumus ke dalam megalomania
yakin bahwa takdir membawanya ke posisi kepemimpinan tertinggi. Dia mencalonkan diri sebagai presiden dan menunjukkan kemampuannya yang cukup baik. Namun, dia tetap kalah dari popularitas Paul von Hindenburg, seorang jenderal Perang Dunia Pertama yang sangat dihormati. Karena partai Nazi menjadi partai yang terbesar pada saat itu, Hitler menuntut Hindenburg untuk menunjuknya sebagai kanselir. Namun, Hindenburg ragu karena melihat Hitler sebagai seorang yang rasis dan ekstrem. Pemimpin industri dan politisi lainnya memulai memberikan tekanan terhadap Hindenburg. Khawatir dengan meningkatnya dukungan untuk komunisme dan Partai Tengah, Franz von Papen, yang diam-diam bernegosiasi dengan Hitler, meminta Hindenburg untuk membuat Hitler sebagai kanselir dengan Papen sebagai wakil kanselir, dengan janji bahwa mereka akan mengontrol Hitler. Namun realitasnya berbeda. Hitler dengan cepat mengambil semua kekuasaan yang ada, dan bukan hanya tidak bisa dikendalikan, tetapi dia menjadi lebih otoriter dan mengendalikan segalanya dengan tangan besi. Ini menandai awal dari konsolidasi kekuasaan Hitler dan langkah-langkah menuju kediktatoran Nazi yang kuat. Hitler menjadi kanselir Jerman pada Januari 1933. Namun pada bulan Februari, dia belum sepenuhnya menjelma menjadi diktator. Ketika gedung parlemen Jerman Reichstag dibakar, sejarawan masih belum tahu pasti siapa pelakunya. Meskipun banyak yang mencurigai Nazi melakukannya sendiri, Hitler menyalahkan komunis dan meyakinkan Presiden Hindenburg untuk menandatangani dekret darurat yang mengesampingkan semua jaminan kebebasan. Dengan kampanye kekerasan yang intensif, dia berhasil memenjarakan semua komunis dan lawan politik lainnya. Hitler tidak ingin memicu revolusi radikal baginya. Ide-ide konservatif masih penting untuk mempertahankan dukungan dari tentara dan meraih kepresidenan. Dia tidak berniat untuk mengeksploitasi para pemimpin industri, asalkan mereka melayani kepentingan negara Nazi. Meskipun demikian, peran Ernst Röhm sebagai tokoh utama revolusi berkelanjutan dipandang dengan curiga oleh tentara. Hitler awalnya mencoba untuk mengamankan dukungan Röhm terhadap kebijakan melalui persuasi Hermann Göring dan Heinrich Himmler. Namun, dia ragu-ragu sampai saat-saat terakhir. Akhirnya pada tanggal 29 Juni 1934, ia mengambil keputusan dalam malam pisau panjang. Röhm dan para pendukungnya dieksekusi tanpa pengadilan, bersama dengan para politisi yang tidak setuju dengannya di masa lalu, seperti Gregor Strasser, Kurt von Schleicher, istrinya Elisabeth von Schleicher, Fritz Gerlich, dan lainnya. Ketika Hindenburg meninggal pada 2 Agustus, pemimpin-pemimpin tentara bersama dengan Papen menyetujui penggabungan jabatan kanselir dan presiden, yang termasuk komando tertinggi atas angkatan bersenjata. Sekarang, para perwira dan prajurit mengambil sumpah setia kepada Hitler secara pribadi. Pemulihan ekonomi dan penurunan cepat dalam pengangguran membuat rezim semakin populer. Kombinasi keberhasilan ini dan teror polisi membawa dukungan dari 90% pemimpin dalam sebuah plebiscit. Hitler memberikan sedikit perhatian pada organisasi dan pengelolaan urusan domestik negara Nazi. Dia bertanggung jawab atas garis besar kebijakan serta sistem teror yang menopang negara. Dia meninggalkan administrasi rinci kepada bawahannya, yang masing-masing menjalankan kekuasaan sewenang-wenang di bidangnya sendiri. Namun, dengan sengaja, Hitler menciptakan kantor dan organisasi dengan wewenang yang tumpang tindih, secara efektif mencegah salah satu wilayah kekuasaan ini menjadi cukup kuat untuk menantang otoritas mutlaknya sendiri. Kehidupan di Jerman berubah secara drastis. Kebebasan pers, ekspresi, dan perakitan publik ditangguhkan. Orang-orang Yahudi awalnya dicap, bisnis mereka diboikot, dan akhirnya Hitler membunuh 6 juta pria, wanita, dan anak-anak Yahudi dalam kamp konsentrasi. Ratusan ribu orang dipaksa menjalani sterilisasi karena ketidaksempurnaan fisik dan mental. Hitler Youth atau Hitler Muda menjadi alat untuk mencuci otak para pemuda. Anak laki-laki dilatih untuk bertarung, sementara gadis-gadis diberitahu tujuan mereka adalah untuk memiliki banyak anak Arya murni. Mereka terkadang pulang dari kamp dalam keadaan hamil, menyebabkan kejutan bagi orang-orang tua mereka yang mengancam akan menyerahkan mereka ke Gestapo karena menghalangi kebesaran Jerman.
seseorang bisa dikirim ke kamp konsentrasi jika tidak menggunakan salam Heil Hitler. Dengan cara ini, secara efektif semua orang menjadi pendukung rezim Nazi. Jika seseorang berani menentang Hitler atau berbicara menentangnya, orang itu akan dikirim ke kamp konsentrasi. Nasionalisme Jerman menarik Adolf muda dengan ideologi ekstrim dan antisemitisme tertanam di dalam dirinya. Pengalaman hidupnya yang keras di jalanan, kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, mengisi dia dengan kebencian dan haus akan balas dendam. Gerakan politik yang memperlakukannya seperti dewa dan ratusan ribu orang yang melihatnya sebagai penyelamat membuatnya menjadi megalomania. Dalam karya Mimpi Kampf-nya, Hitler mengutarakan ambisi utamanya untuk menyatukan kembali bangsa Jerman dan memperluas wilayahnya ke arah timur, melibatkan Polandia, Ukraina, dan Uni Soviet. Rencana ekspansi Hitler mencakup dominasi atas bangsa Slavia yang akan menjadi bawahan dalam tatanan baru. Dengan Italia fasis dilihat sebagai sekutu alami, Inggris bisa menjadi mitra asalkan mereka mengabaikan kebijakan lama mereka di Eropa. Sementara Perancis tetap menjadi musuh yang harus diatasi. Untuk mewujudkan ekspansinya, Hitler harus terlebih dahulu melepaskan Jerman dari kendala perjanjian Versailles. Dia menggunakan propaganda untuk mengurangi kecurigaan negara lain, menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa, dan mendatangi Pakta Non-Agresi dengan Polandia. Taktiknya termasuk menyeret Nazi Austria ke dalam pemerintahan Wina, dan ketika Austria melawan, ia dengan cepat menginvasi dan menganeksasinya. Tindakan ini bersama dengan plebisit di Sudetenland dan pengenalan maju militer meningkatkan kekuatan Jerman meskipun menimbulkan protes internasional. Langkah Hitler selanjutnya adalah menguasai Rhineland dan membentuk aliansi dengan Italia dan Jepang untuk meningkatkan pengaruh Jerman. Kemudian, ia mengarahkan perhatiannya pada Austria dan Cekoslovakia, mengatur invasi Austria dan memanipulasi situasi politik di Cekoslovakia. Meskipun perjanjian Munich menghambat rencananya, ia berhasil menduduki seluruh Cekoslovakia dan Memel dan Lituania. Fokus Hitler selanjutnya adalah Polandia. Dengan dukungan dari Inggris dan Prancis, Polandia bersiap untuk melawan. Hitler mengamankan aliansi dengan Italia dan menghancurkan dunia dengan fakta non-agresi dengan Uni Soviet. Tindakan berikutnya, invasi Polandia memicu deklarasi perang dari Inggris dan Prancis. Dalam kebijakan luar negerinya, Hitler menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengeksploitasi kelemahan pemimpin demokratis dan menggunakan oportunisme serta penentuan waktu yang cerdik. Setiap langkahnya yang berhasil hingga saat itu menambah keyakinannya akan kemampuannya dalam memimpin Jerman melalui perang, yang kita kenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua. Dalam medan permainan catur dunia yang kejam, Adolf Hitler mengambil alih papan permainan dengan strategi yang terasah sejak awal. Setelah menguasai Polandia, ia tidak menerima tawaran damai dari Inggris dan memerintahkan serangan langsung ke barat. Namun, cuaca buruk mengintervensi, memaksa para jenderal untuk menghentikan serangan mereka. Dua perubahan strategi muncul dari tertundanya hal tersebut. Pertama, Hitler mengambil keputusan berani untuk merebut Norwegia dan Denmark pada bulan April 1940 untuk mengisolasi Inggris di utara. Kedua, ia mengadopsi rencana brilian dari Jenderal Erich von Manstein untuk menyerbu melalui Ardennes pada 10 Mei. Sebuah langkah yang menggetarkan dunia dengan keberhasilannya. Tak lama kemudian, Belanda dan Belgia runtuh di bawah kekuatan Jerman di Dunkirk. Meskipun Hitler membiarkan Inggris menyelamatkan tentaranya, hal itu tidak mengurangi kemenangan Jerman secara keseluruhan. Italia bergabung dengan perang pada 10 Juni dan sebuah gencatan senjata ditandatangani dengan Prancis pada 22 Juni dengan Inggris tetap kukuh. Hitler memutuskan untuk menginvasi Inggris dan menghapuskan kekuatan udara mereka. Sementara persiapan untuk menginvasi Uni Soviet dimulai. Mussolini tiba-tiba menyerang Yunani, memaksa Jerman turun tangan di Balkan dan Afrika Utara pada Maret 1941. Serangan besar diluncurkan terhadap Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Meskipun Jerman maju dengan cepat, mereka gagal menghancurkan musuh mereka. Kegagalan ini bersama dengan serangan Jepang di Pearl Harbor pada 7 Desember mengubah dinamika perang.
Hitler terikat oleh aliansi dengan Jepang dan mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat. Dia mencoba menyatukan lawannya tapi gagal, dan reorganisasi ekonomi Jerman dilakukan untuk perang total. Kebijakan Hitler terhadap orang Yahudi berubah dari pengusiran menjadi pemusnahan pada tahun 1941. Kebijakan Hitler terhadap orang Yahudi berubah dari pengusiran menjadi pemusnahan pada tahun 1941, menghasilkan pembentukan kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan seperti Auschwitz, serta aksi Einsatzgruppen 6 juta orang Yahudi dan jutaan lainnya dari berbagai kelompok menjadi korban kekejaman Nazi yang menghasilkan terbentuknya kamp konsentrasi dan pemusnahan. Pada akhir tahun 1942, kekalahan di El Alamein dan Stalingrad ditambah dengan ditemukannya Amerika di Afrika Utara menandai titik balik. Karakter dan gaya hidup Hitler berubah saat ia semakin terlindungi, bergantung pada obat-obatan dan dokternya. Setelah penangkapan Mussolini pada bulan Juli 1943, Hitler mengambil alih kendali penuh dan menyelamatkan Mussolini untuk memimpin pemerintahan fasis baru. Namun, di depan timur keadaan semakin buruk. Dengan perintah tentaranya yang tegang dan divisi SS semakin mendominasi, kemenangan Jerman mulai menurun dan keputusan merajalela di kalangan petugas dan warga sipil. Upaya pembunuhan Hitler yang dipimpin oleh Kolonel Klaus von Stauffenberg pada tanggal 20 Juli 1944 hampir berhasil, tapi ia selamat. Kontrol politik Nazi atas tentara menjadi gelap, membawa dunia ke ambang kehancuran di tangan seorang diktator yang kejam, yang akhirnya terjebak dalam ambisinya sendiri. Yang bayang menara Berlinnya hancur. Adolf Hitler, sang diktator yang pernah menguasai Eropa, terperangkap dalam labirin keputusasaan-Nya. Meski tubuhnya semakin lemah dan sakit, dia tetap mempertahankan cengkraman besi atas bawahannya, yang terhipnotis oleh kekuatannya yang tak terbantahkan. Invasi sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 menjadi pertanda awal dari akhir kekuasaannya. Seperti domino yang runtuh satu demi satu, 8 ibu kota dari Roma hingga Helsinki terlepas dari cengkramannya, dibebaskan oleh sekutu atau menyerah kepada sekutu. Dalam gelap dingin Desember 1944, Hitler dalam upaya terakhirnya memindahkan markasnya ke barat, merencanakan serangan dahsyat ke Anderes, berharap bisa membelah pasukan Amerika dan Inggris. Namun, harapan itu hancur kandas oleh kenyataan pahit kegagalan. April 1945, Berlin menjadi medan pertempuran dengan pasukan Soviet yang tak terbendung. Menerobos masuk di sini dalam bunker yang suram, Hitler menghadapi hari-hari terakhirnya. Setelah Januari 1945, ia tidak pernah meninggalkan bunker kanselirinya, membuang rencana untuk memimpin perlawanan terakhir di selatan, tertekan oleh kekalahan yang tak terelakkan. Ia memilih jalan keluar terakhir, bunuh diri. Namun, sebelum itu, di bawah bayang-bayang kematian, ia menyelenggarakan pernikahannya dengan Eva Braun. Dan tak lama setelah itu, mendetikkan testamen politiknya seolah-olah mencoba membenarkan karir yang telah menyelimuti dunia dalam kegelapan. Pada 30 April, setelah perpisahan singkat dari orang-orang terdekatnya, Hitler mengundurkan diri ke kamar pribadinya dan mengakhiri hidupnya dengan tembakan. Eva Braun, istrinya, memilih racun. Sesuai dengan instruksinya, dunia menyaksikan akhir dari pasangan ini dalam asap dan api. Ironisnya, keberhasilan Hitler sebagian besar disebabkan oleh kerentanan Jerman pasca perang terhadap karisma dan bahkan uniknya sebagai pemimpin kekuasaannya yang tak terbantahkan. Dalam lingkup dan sumber dayanya, memungkinkan dia untuk membentuk dan memanfaatkan peristiwa demi keinginannya. Namun, ketika kekuasaannya runtuh, ia meninggalkan Eropa dalam runtuhan dan Jerman dalam tahun 1945. Sebuah dunia yang harus dibangun kembali dari abu dan puing-puing. Pada akhirnya, Reich 1000 tahun yang direncanakan Hitler hanya bertahan sedikit lebih dari 12 tahun. Tetapi menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang tak terbayangkan. Selama waktu itu, mengubah sejarah Jerman, Eropa, dan dunia selamanya. Terima kasih.